yang kadang itu kita lalai dari K3-nya. Ya, K3 kita harus benar-benar mungkin tetap diprioritaskan karena hal-hal K3 itu mengakibatkan istilahnya hal sepele, tapi kalau udah kejadian itu jadi luar biasa. Ya, karena di lapangan banyak yang mungkin Pak siapa? Banyak awal ya, sarung tangan. Pak, Iya. Pak Ini Pak namanya. Pak Rudi. Pak Rudi. Itu di lapangan itu sama. Kadang K3 sarung tangan itu lupa ataupun membuat komplain juga banyak ya, karena kecelakaan kena kecepet, tergores, berdarah itu karena kesalahan kita sendiri gitu ya. Kemudian habis megang pakai sarung tangan, megang handle pintu itu jadi kotor, nggak dibersihkan. Nah, itu hal-hal sepele tapi komplainnya itu bisa ke sosial media gitu. Karvik atau bengkel yang lain ya, tidak bersih ataupun mekaniknya jorok ya, gitu. Hal-hal yang sepele itu ya sangat ditekankan. Kadang kita harus test drive harus memakai sarung tangan yang baru, jangan yang bekas. Karena tangan kita juga banyak oli itu, banyak habis walaupun sudah cuci tangan belum kering masih banyak oli, kita tetap harus antisipasi, harus pakai ada sarung tangan yang standby untuk test drive untuk mencegah setirnya itu kotor gitu, karena sensitif untuk customer ya, terutama anak magang di kita juga kita terapkan seperti itu. Pertama bukan hanya skill itu nomor sekian kali ya, gitu ya Pak Lidi ya. Yang penting itu disiplin, komitmen untuk K3, kemudian kebersihan, mau belajar gitu. Kalau skill itu bisa belajar itu di mana aja. Zaman sekarang YouTube banyak, kita pun sama. Kalau banyak trouble itu pusing, kadang tanya Pak Ludi juga ini di cabang itu ya, di sosial media teman-teman ya itu. Kalau skill itu bisa belajar bareng-bareng, tapi kalau kedisiplinan itu dari kita sendiri. Jadi mengajarkan anak-anak dari awal itu mulai dari 5R kedisiplinan, K3, karena ya di kita banyak anak magang itu terjadi juga ada yang kecepet sampai patah tangannya karena tidak tahu menggunakan alat berat. Kalau di K3 kita itu bengkel itu menengah, jadi menengah itu ya berbahaya juga. Karena ada poslift, ada dongkrak, itu berat ya, istilahnya bertonton. Kalau tangan kita kecepet ya udah hancur gitu ya. Jadi mungkin ditekankan anak-anak magang itu benar-benar kita K3-nya harus tahu dulu pemakaian alat berat, alat dongkrak itu kejadian ada yang nggak bisa pakai dongkrak gitu ya. Jadi mungkin bapak-bapak nanti bisa disampaikan untuk generasi yang muda-muda ini, kadang malah mainan HP itu sekarang ya banyak istilahnya yang mengganggu untuk magang, tapi malah ngomong kene di magang yang lain gitu ya. Jadi ya kita banyak anak-anak yang luar dari Kavik ya udah jadi. Ini saya kemarin di Akademi Toyota juga ada Pak, itu cewek Pak. Itu waktu saya di cabang Kendal itu udah mau lulus di Akademi Toyota di Jakarta ya Pak ya, Jakarta itu cewek. Jadi dari Kebumen dia juga merantau ke Kendal waktu itu ya, saya lihat dia walaupun cewek dia nggak takut kotor, dia juga disiplin. Oh emang nggak harus laki-laki jadi mekanik, jadi cewek pun dia kalau mau menekuni juga bisa. Sekarang baru TA kayaknya tugas akhir itu akademi di Toyota juga saya WA-an, yaitu yang ngasih anak-anak magang itu ya Pak Lugi yang mencari itu ya. Ada yang sekarang beasiswa di universitas juga ada, sempat kerja di kita. Jadi anak-anak yang berprestasi itu akan tumbuh itu ya bisa maksimal dari pembelajaran kita semua di lapangan gitu. Jadi kalau semua mobil insya Allah keluar dari Karvik, anak magang kalau mau belajar wis dibukakan ada tempat, dikasih mobil servis gitu berkala ya bisa jalan.
istilahnya itu wawasan untuk kita semua untuk di pembelajaran ini sama-sama belajar semua generasi kita, semoga juga membangkitkan semangat di sekolahan bapak-bapak semua. Ngoten Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.